ya stasi dengan itu prosesnya berjenjang gitu. Untuk masuk Katolik aja ribetnya minta ampun. Ini kok tiba-tiba keluar langsung mengklaim diri sebagai mengklaim sebagai pendeta. Siapa yang angkat dia sebagai pendeta? Tiba-tiba sudah punya umat sendiri mengklaim, lalu ya seperti itu yang terjadi. Nah, makanya ada kritikan-kritikan dari teman-teman dari Katolik. Itu yang saya pikir seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami gitu. Nah, tiba-tiba buat tempat kita tanpa surat-surat. Itu kan yang terjadi di Jawa sama di Sumatera. Tadi sekarang yang kita lagi upayakan. Tadi Abang silakan. Saya dengar mengenai izin. Saya ambil contoh ya Bang ya. Saya KTP saya Depok ya. Di Depok itu yang kemarin mau dibangun itu lengkap izinnya Bang, peruntukannya, IMB-nya. Tapi tetap juga tidak diizinkan oleh mereka untuk didirikan. Kalau mau bicara soal izin, 90% bangunan mereka itu jangankan peruntukannya, IMB-nya saja tidak ada. Gitu loh. Kalau soal perizinan. Nah, saya sudah cek 90%. Pertanyaannya sekarang begini ya. Apakah semua musola-musola yang ada di gang-gang di lorong-lorong Indonesia apa semuanya itu punya izin dan punya izin bangunan dan sebagainya? Tentu tidak. Makanya tadi saya bilang ya, kalau gereja dibangun 90% Bang. Itu tidak punya, jangankan peruntukan ya. Kalau pengurusan itu kan IMB dulu baru pengurusan, baru peruntukan. Ya. Jangankan tadi saya sampaikan gini. Tadi saya sampaikan gini, Bro. Ya. Saya sampaikan bahwa jangankan yang bersifat gereja yang sudah ada bangunan berbentuk gereja. Itu mereka kepanasan loh. Karena yang kemarin terjadi di mana ya? Yang di Tangerang. Tangerang. Itu gereja itu sudah berpuluh-puluh tahun berdiri kok di situ. Iya. Mereka sedang merayakan Jumat Agung. Sampai pendetanya itu nangis. Jangankan di gereja ya. Tapi apa? Kita yang orang hajatan saja, kalau di daerah-daerah mereka itu, yang hajatan yang berupa Kristen saja, itu dituduh bahwa itu adalah gereja. Jangankan hajatan. Orang rumah singgah saja, rumah singgah tersebut dijadikan tempat singgah, lalu orang kumpul di situ untuk nyanyi karena mereka kan mau retret. Singgah di tempat peristirahatan tersebut, mereka nyanyi kumpul doa, nyanyi di rumah persinggahan tersebut. Rumah itu pun dituduh bahwa itu adalah gereja. Itu kalau nggak salah di mana ya? Di Sukabumi atau di mana itu? Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Nah itu retret anak-anak sekolah loh itu, retret anak-anak sekolah. Betul. Ya. Mereka nggak melihat muka-muka polos anak sekolah itu ya, nggak punya belas kasihan. Sampai ada yang terluka ya dibuat mereka. Ya, itu KDM memberi bantuan untuk perbaikan villa itu 100 juta, tapi pemilik gereja menerima lalu menyumbangkannya lagi kepada mereka. Tidak malunya mereka menerima itu. Coba, tidak punya malu, muka mereka itu kemana menerima itu yang sudah melakukan pengerusakan, gitu loh. Nah berarti kan kalau kita Kristen dibilang haram, uang Kristen nggak haram, gitu, halal. Bilang aja abangku. Nah itu yang lihat, jangan kita lihat tentang bangunan gerejanya dulu, bro. Tapi kalau kita di lihat tempat dulu saya, tentang, silahkan Miss. Kalau di tempat saya kan di perumahan saya klasternya itu ada 5 yang tidak diganggu kalau persekutuan doa rumahan itu cuma 2 klasterku sama ada 1 lagi. Yang lainnya itu nggak diizinkan.
Itu persekutuan doa loh teman-teman. Gitu. Jadi memang mereka ini sudah merasa mereka yang berhak menentukan hukum di Indonesia ini, gitu. Kalau mereka nggak setuju, rame-rame, ribut, ya kan? Mau itu sekolah, mau itu restoran, mau itu tempat ibadah. Nah, mereka semena-mena gitu. Dan itu memang gimana ya teman-teman ya, yang harus kita suarakan nih ajaran setan gitu loh. Ini tuh ada, itu udah pastinya udah ajaran setan ini gitu. Itu kita harus ngomong. Karena apa? Karena hawanya hawa panas, hawanya permusuhan, hawanya perpecahan. Itu. Dan otoriter memaksakan kehendak. Itu udah ajaran setan. Kalau ajaran yang dari Tuhan itu dia persuasif, mengajak. Dia mengajak, kalau ini dia memaksa. Ada lagi fakta, kafe ya, itu berhadapan dengan masjid. Dan mungkin kalau kita yang punya, pasti udah habis ya, dibakar atau dirusak oleh mereka. Tapi karena haji yang punya, tidak bersuara mereka, itu berhadapan dengan masjid, berseberangan. Seberang jalan aja, berhadapan tadi. Itu mereka dimakan. Nah, gimana ininya mereka gitu loh. Terus waktu kita mengadakan kebaktian keluarga di Sawangan ya, kita baru mulai doa pembukaan ya, doa pembuka oleh pendeta. Langsung kita didatangi 10 orang, disuruh bubar. Nah, itulah ajaran mereka begitu. Dan mereka itu sepertinya selalu dihadirkan itu Babinsa, teman-teman. Babinsa itu anehnya hadir gitu loh, dan berpihak ke mereka. Iya betul. Polisi pun hadir. Polisi apa? Lipat tangan nonton. Nah, jadi nggak aneh kalau orang agak skeptis pada penegakan hukum di Indonesia. Jadinya yang berlaku adalah hukum rimba di Indonesia ini. Ya kayak Yusuf Kala kan, dia dengan percaya dirinya mengatakan nggak banyak teman-teman, dan aku nggak ditangkap polisi, nggak dipenjara. 11 kalau nggak salah ya, yang lain dilempar, dirusak. Saya sebenarnya udah dari dulu tahu ini, waktu pemilihan dia aja saya udah tahu, waktu pertama kali dicalonkan udah tahu. Cuman memang nggak ada pilihan yang lain. Mungkin mereka menempatkan setiap pasangan itu ada yang dari bagian mereka. Kan gitu. Sama waktu kemarin itu, kita nggak bisa milih. Adanya cuman si Pak Jokowi dengan si Ma'ruf Amin. Sebelumnya si JK. Coba mau milih yang Anies, kan nggak mungkin. Pokoknya mereka selalu menempatkan lah di calonnya. Akhirnya kita ya seperti ini, terpaksalah memilih yang paling jelek yang bagus di antara yang jelek kan gitu. Nah, makanya salah satunya kalau kau bilang, kita tuh jangan ribut antara sesama kita, tapi kita fokus untuk pemurtatan, biar pada murtad ini seluruh Indonesia ini, itu loh, sehingga mereka nggak semena-mena. Bukan cuma orang Kristen teman-teman yang diperlakukan seperti itu. Di Sukabumi waktu itu mau renovasi vihara, mereka geruduk. Nah, mau dikasih pendampingan hukum, orang vihara itu bilang apa? Udahlah, kami ngalah aja. Itu. Tahu apa? Akhirannya mainannya apa? Udah tahu lah, pakaiannya pakai kantongan kan, pakai amplop kan. Tapi sebenarnya mereka berhak, harusnya merenovasikan haknya mereka.
nggak ada yang harusnya melarang. Tapi akhirnya hak itu diperkaos oleh kaum-kaum sorban ini, kadrun. Makanya teman-teman, kita jangan sibuk dengan ngurusin yang tetek bengek yang menghalangi kita untuk memberitakan firman Tuhan. Kejar terus, bekerja, karena si iblis bekerja juga. Itu pekerjaan si iblis juga, teman-teman. Itu pekerjaan si iblis untuk menghalangi firman Tuhan disebarkan. Ya, kita terlalu sibuk sih ngurusin si A, si B yang nggak penting, seolah-olah dunia kita cuma ada si A, kan gitu. Padahal dunia kita dia itu nggak penting-penting amat gitu loh. Yang paling penting adalah pemberitaan firman Tuhan. Tapi mata kita, telinga kita, mulut kita tertuju kepada satu orang. Padahal dia itu tidak memberi apa-apa buat kita gitu loh. Nggak memberi keselamatan buat kita. Bukan nggak memberi apa-apa sih. Maksudnya tidak tergantung pada dia keselamatan kita. Akhirnya apa? Terkikislah waktu kita sedikit-sedikit, terkikis sedikit-sedikit. Akhirnya lama-lama kita nggak konsen lagi pada pemberitaan firman Tuhan. Kan gitu. Karena gini, kalau kita mengandalkan hukum teman-teman di Indonesia, sulit. Teman-teman tahu nggak? Si apa namanya si kain-kain nama itu, Bangkai. Ustadz Bangkai itu. Iya. Itu udah diadukan 4 tahun yang lalu kalau nggak salah, 4 apa 3 tahun yang lalu. Saya lihat sendiri ininya proses pengumpulan datanya teman-teman, dan tidak di satu tempat. Di Sumatera Utara ada, di Papua ada, di Jawa Barat ada. Tapi apa? Nggak ditanggapi. Kata Yusuf Kala, nggak ditangkap berarti benar. Nggak ditangkap berarti benar. Kan gitu. Nah sekarang kebenarannya ada di situ teman-teman. Sama. Hancurkan gereja orang, persekusi orang lagi ibadah, nggak ditangkap polisi berarti benar guys. Iya, itu sudah pengakuan secara langsung itu ya. Itu Iya. nggak ada efek itu gimana gitu ya. Dan itu memang real. Pemerintah. Dan itu memang real. Tidak ditangkap polisi berarti benar. Makanya yang lain-lainnya melakukan hal yang sama juga. Itu bukan baru-baru ini. Dari abad ke-7 udah begitu teman-teman. Dari abad ke-7 udah begitu. Makanya teman-teman suarakan, ini ajaran bukan ajaran yang benar. Terlihat dari apa? Dari buahnya lah kita tahu ajaran ini ajaran setan. Ya, sejak awal memaksa, membun-bun, menghalalkan darah. Saya waktu saya masih SMA teman-teman, saya itu dapat selebaran yang apa? Saya SMA masih SMS-an teman-teman. SMS-an ada selebaran. Pacarin tuh cewek-cewek Kristen, hamilin. Kalau dia mau balik jadi ono, kawinin. Kalau enggak tinggalkan. Bunyinya begitu. Atau ini teman-teman pernah dapat nggak yang begini? Iya, iya. Berbentuk pesan begitu ya. Pesan. Iya. Pesan. Jadi begini pesannya, pacarin wanita-wanita Kristen dan hamili, bawa mereka menjadi Islam, itu nikahi tapi cara Islam. Sempat Ya, rame itu. memang itu. Iya. Artinya gini teman-teman, kita tuh baru bersuara. Kita nggak bisa melawan secara hukum. Kita nggak bisa bersuara secara hukum, menegakkan kebenaran secara hukum. Ya kita buka mata mereka, ini ajaran sesat, ini ajaran setan. Fokus kita beritakan.
Teman-teman yang di luar negeri kalau bisa bertambah, jangan cuman Ibu Sophie, Edis, itu ya, tambah ya, yang mampu sana bersuara dari sono. Ada Ibu Reda juga, Ibu Reda punya cara sendiri, no problem lah ya, harus ada warna lain, ada nggak Baik, masalah, tapi Ibu tambah Esther, itu. saya kasih masukan nih, saya juga mau turun nih. Baik, Silakan. mungkin ini masukan dari saya ya. Tapi kalau teman-teman yang lain sepakat ya, kalau tidak sepakat ya itu kembali kepada masing-masing lagi ya. Menurut saya, yang paling pertama itu untuk di Indonesia itu kita harus lihat dari faktor internal dulu sebelum kita jauh melihat faktor eksternal. Nah, yang pertama pada zamannya Gus Dur itu dilakukan perubahan di KTP. Awalnya kolom KTP itu hanya dua, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kemudian berubah menjadi Katolik dan Kristen, karena Katolik waktu itu mayoritas. Nah, menurut saya kembalikan kepada masa itu, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, hal ini apa? Untuk jangan sampai ada lagi yang lain-lain seperti Kristen Titanium lah, muncul lagi Kristen Trisalak lah, Kristen dan sebagainya. Yang saya juga bingung, kok ada Kristen Titanium yang ada ayah, ibu dan anak ya, Roh Kudus sebagai ibu. Nah, ada lagi Kristen JO, Jesus Only, itu dari Pentakosta apa gitu ya, yang dia mengatakan bahwa tidak percaya dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, hal-hal seperti ini harus dipotong dulu nih. Nah, kalau ini sudah berhasil dipotong, maka tidak mungkin ada pertentangan di Kristen di Indonesia. Kalau tidak, susah gitu. Nah, sekarang apakah Advent, Bethel, Pentakosta, apalagi itu mau dikatakan sebagai Protestan? Nah, itu dulu tuh. Kalau mereka mau ya sudah, pasti kan aman. Nah, tetapi ini yang hal-hal seperti ini nih yang perlu dipotong dulu. Jadi kembalikan lagi seperti di zamannya Soeharto, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Itu. Jangan buat Katolik dan Kristen. Kalau Kristen, nah ini kan bingung nih. Di dalam Kristen nih bisa lagi buat baru lagi sampai denomnya muncul banyak banyak sekali. Nah, itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih ya, Pak Roti. Mungkin ini sebagai notulen saja, dicatat dan bisa dipikirkan ke depannya seperti apa. Kalau sudah seperti ini, tidak mungkin akan lagi pertentangan. Bayangin loh, ada seorang oknum aparat, istri oknum aparat, menyebarkan Marsion. Padahal itu jelas-jelas sudah dianatema, dikatakan bidat. Oke, makasih ya. Itu udah tercatat di Alkitab, bro. Kalau itu nggak usah terlalu khawatir. Kesesatan itu dari rumah kita sendiri, dari gereja. Itu udah tercatat di Alkitab. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita bukan caranya kekerasan. Cara yang dilakukan Yesus itu jalan yang kita harus pakai. Kita bersuara, tapi tidak ada pemaksaan. Nah, ini nih, sabar. Ibu Esther, nih kayak gini, Pak Rai Hanso. Lu baca sejarah baik-baik ya. Sebelum Gus Dur membuat kolom KTP itu berubah jadi Katolik sama Kristen, itu di zamannya Soeharto ya, itu Kristen Katolik dan Kristen Protestan, dua itu aja. Jadi kalau lu sekarang bingung, karena itu cuma di Indonesia, tapi coba kalau lu keluar negeri ya, lu pergi ke Israel, lu pergi ke Amerika, lu pergi ke Timur Tengah, itu ditulis Kristen Katolik itu sebagai identitas, Kristen Protestan itu sebagai identitas. Cuma di Indonesia doang seperti itu ya. Jadi lebih banyak belajar lagi tentang sejarah dan memahami tentang apa itu Kristen. Nah, jadi gitu aja Bu Hadas. Kita bukannya masuknya yang melakukan hal seperti itu, bro, yang melakukan hal perubahan seperti itu karena mereka tahu yang melakukan hal seperti itu kan bukan dari kita, tapi dari pemerintah yang notabene-nya mereka yang berkuasa dan mereka adalah Islam. Jadi mereka menggunakan Kristen dan Katolik, ya, istilah Kristen dan Katolik. Jadi mereka ingin supaya bagaimana kedua kubu ini saling gontok-gontokan. Padahal sesuai dengan Alkitab, Kristen itu ya pengikut Kristus.
Nah, yang membuat kotak-kotak, oh dia Kristen, dia Katolik, itu bukan kita, bro. Itu bukan dari gereja manapun, tapi itu justru dari pemerintah dengan tujuan apa, bro? Agar Katolik dan Protestan ini ada kubu-kubuan, dan itu akhirnya diikuti oleh teman-teman yang dari sesama Kristen sendiri. Akhirnya terjadinya apa? Saling sesat menyesatkan, saling bidat membidatkan. Jadi Pak Roti hidup sebaiknya itu ya teman-teman yang dari apa namanya untuk menjaga Protestan ya. Ya menurut saya sih yang aliran-aliran itu tuh sebaiknya perizinannya tuh harus dihentikan dulu dari sekarang gitu loh. Jangan sampai menyebar terlalu meluas gitu. Nah akhirnya pihak syarat timbullah ketidakharmonisan di Indonesia ini gitu loh. Terjadi penutupan ibadah dari kelompok dari teman-teman yang mayoritas. Itu kan terjadi gara-gara seperti ini. Jadi menurut saya itu sebaiknya ya di kolom KTP itu cukup dua saja, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Jadi agamanya apa, Katolik atau Protestan, selesai, nggak ada permasalahan lagi. 6 agama yang diakui di Indonesia, Kristen Katolik. Itu terlalu naif, Bang. Oh, nggak bisa gitu, kalau bukan naif. Itu yang saya setuju adalah di zamannya Soeharto. Kita kembalikan lagi Kristen Katolik, Jangan Kristen dipikir, Protestan. jangan dipikir. Emang zamannya JK dia melakukan hal seperti itu zaman siapa? Itu kan baru di zaman Gus Dur. Sebelum Gus Dur 67 itu zamannya siapa? 67. 67 kan zamannya Soeharto. Sebelumnya kan Soeharto. sudah. Itu problemnya hanya tidak di blow up keluar. Itu problemnya itu doang. Jadi gini, kalau soal masalah gereja itu dari dulu, zaman dulu emang ada konsili-konsili karena apa? Konsili ada puluhan kali itu karena apa? Di dalam kita harus baca Alkitab, bro. Di Alkitab udah dibilang apa? Di dalam gereja. Makanya ada Matius 7 itu. Kita harus waspada terhadap serigala berbulu domba. Bukan, kita nggak dengan cara menghilangkan mau cara kekerasan zaman dulu. Gini Ibu Esther ya, saya bicara, saya kasih masukan. Begitu, kita nggak boleh Bukan naif. kekerasan. Sekarang gini, kalau dia mau agama titanium, ya udah pergi aja ke luar negeri sana. Jangan jadi warga negara Indonesia. Mau Cukup ya. ngapain? Mau diusir? Sama dong kita sama kadrun. Emang kita Bukan. kadrun? Kita Iya, nggak harus boleh gitu, Bang. Enggak gitu. Salah itu, Ada salah. kita datang, kita kasih argumentasi ke dia, kita kasih tahu dia kebenaran. Bukannya diusir. Kalau itu mau kita balik lagi aja ke abad ke-7, abad ke-8, abad ke-8. Kenapa gereja pecah? siapa sih yang namanya titanium tuh? Siapa namanya? Si Kita nggak Luga tuh, Luga mempersoalkan nih. Tabunan tuh. Dia Kita mengaku nggak sebagai nabi. Ini kan Kita nggak bahaya. ngomong Nih. Aduh, kita nggak lagi ngomong itu. betul. Kita bukan Kita jangan naif gitulah. titanium dan ini dan itu, nggak lagi ngomong itu, bro. Yang kita lihat sekarang ini, karena ada yang mengatakan bahwa ajaran Islam di dalam Islam dan Kristen itu sama saja. Kalau bun-bun orang Kristen ya Syahid. syahid, bun-bun orang Syahid. Islam ya syahid. Nggak ada ajaran di dalam Alkitab itu seperti itu. Ya, itu yang kita bicarakan ya, Bang Mecelmut ya. Iya. Gini loh Bang, secara tidak sadar Bang Mecelmut sebenarnya mempertontonkan ke kami, Abang itu sektariannya tinggi, fanatik sektarian. Itu. Jadi gini, tapi kami tidak mau balas Abang, itu sebenarnya. Karena apa? Karena kita udah biasa di media sosial ini berhadapan dengan interdenominasi. Kita udah Betul, biasa, bro. Roti hidup kita udah biasa berhadapan. Kita sama-sama tahu dia Katolik, saya Protestan. Bu Sofi Itu yang menyebabkan masalah Ibu Esther. Itu yang menyebabkan masalah di Indonesia. ya sekarang kamu pikir baca nggak Alkitab si Paulus ribut dengan adu argumentasi dengan Petrus? Baca nggak? Adu argumentasi itu di gereja Bu itu Esther, biasa. izin Bu Esther. Ada kelompok-kelompok gitu loh.
gitu loh. Ada kelompok, Gue sendiri. tetapi kalau kita fanatik denominasi kita, akhirannya kita mempertajam. Pada saat yang sama kamu mengharapkan kedamaian, bro, kamu sendiri mempertajam permusuhan itu. Kamu. Baik, Bu Esther, saya bertanya lagi ya, baik. Teman-teman. Sabar. Kalau Ingat, tidak, teman-teman. kita buat voting ya. Kita buat voting. Kamu menginginkan persatuan gereja, tapi pada saat yang sama kamu sedang meretakkan hubungan persatuan gereja itu. Gini, teman-teman, setuju nggak kita kembali Enggak, kepada boleh zamannya Pak nggak Harto? ngomong saya? Sabar, Boleh dengar nggak dulu. ngomong saya? Boleh nggak Saya ngomong bicara saya? dulu, sabar. Saya Tahan bicara dulu dulu Bang ya. Mitchell Mut, Boleh nggak ngomong Saya tahan dulu dulu, Mitchell saya Mut. dulu. Tahan dulu Jangan, Bang jangan, Mitchell kamu dari tadi Mut, udah ngomong. tahan dulu Bang Meang, Bang, tahan dulu. Kamu naik, Bu. Saya sudah dari tadi. Enggak, kamu dari tadi udah ngomong, aku ngomong sebentar. Ya, Saya tahan dulu nggak Bang, bisa. tahan Saya dulu ngomong Bang, Dari tadi udah ngomong, aku ngomong sebentar lah. lanjut. Ya. Mitchell. Aku ngomong sebentar, Pak. Aku ngomong sebentar, Pak. Tolong ya. Ya, tolong. Ini loh. Ini masalah kayak gini tuh ngapain sih diumbar-umbar, ya? Kita dewasa aja. Lu mau pilih apa? Mau denom apa? Terserah gitu loh. Itu kan antara pribadi kita sama Tuhan gitu loh. Kita itu udah pada tua gitu loh. Mestinya berpikiran secara luas gitu. Jangan terpatok, oh Kristen Katolik sama Kristen Protestan, buat apa diributkan kayak gitu? Kan yang dinarasikan JK bukan itu. Itu loh. Ngapain sih ngomong-ngomong begini pagi-pagi? Nggak mutu banget loh. Kita dari awal, izin ya, kita dari awal itu membahas ya, itu kata-kata JK, bukan Iya. yang lain. Nggak tahu kata-kata JK itu bukan ini, bukan masalah denom. Oh apa namanya iniin lagi jadi Kristen Katolik sama Kristen Protestan. Nggak usah kayak gitu picik amat sih. Kata-kata JK nggak ke sana. Kalau kita membawakan denom, tidak ada Lucu tertulis, banget. buatlah denom, nggak ada. Atau berdebatlah, tidak. Tapi Yesus Enggak di sini enggak jadikanlah semua bangsa muridku. Baik, Bang Mitchell Pak Roti Mut. izin Itu ya, loh. kita kembali lagi kepada Kembali. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Pada tahun Pak, kalau mau nih kolom Pak Harto, agama di Indonesia itu ada 6, ya. ditiadakan saja gitu. Itu baru benar. Udah. Gitu loh. Lanjut. Ribut banget. Denom aja dimasalahin. Kristen Katolik sama Kristen Protestan ngapain? Ya, kembali ke topik si ini, Topik apa si aja, Chaplin. kita Topik kita Ngomongnya tadi apa? adalah JK. Si Chaplin, Gitu loh. ya, si Chaplin. Lanjut teman-teman. Heran. Kan kita lagi garap itu. Ngapain? Masalah denom Selamat pagi. Jelas. Pagi, Pak. Shalom, pagi. Ya aku bicara sebentar lah ya. Kok kalah sama orang sebelah sih? Orang sebelah nggak ada tuh di KTP Islam Muhammadiyah, Islam Syiah, nggak ada. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen gitu. Iya, Keren, betul. Udah. Masa kalah sama sebelah? Yang jelas ini loh, kita harus sebagai seorang apologet ini membela akidah kita. Kita disebutkan bahwa akidah kita itu ada, kalau Ini penginjil TikTok ya suaranya. bunuh orang kita jadi Iya, Mama sama. iya membunuh orang kita itu syahid kan nggak bener ini harus kita lawan. Betul. Sabar. Yang tadi kita bahas itu kan itu, bro. Bentar. Yang di sini. Sesuatunya agak Saya setuju itu dengan Bapak Kita Guyuban. membicarakan itu, ya. Kita membicarakan itu pengakuannya kata-katanya JK tadi itu tadi ini kita Betul, teman-teman. lari ke sana kemari. Iya, kita cuekin aja yang picik-picik, kita cuekin aja teman-teman. Dan itu teman-teman kita di sini kan ada 700-an tuh. Kita ayo bersuara, kita pergi ke rumah, manfaatkan JK gitu loh. manfaatkan ke room jangan cuma di room Kristen, di room ateis, di room agnostik, di room yang ini, room budaya ini perlu diomongin. Supaya apa? Supaya orang kebuka pikirannya. Ini nggak bener nih gitu. Ini nggak bener.
room-room yang ini yang nasionalis itu. Jangan kita diam-diam aja, kalau ada alat kita manfaatin gitu loh teman-teman. Memang sih kelihatannya kecil, tapi kan kita bisa berharap. Kita bisa berharap, kekuatan media sosial itu kan besar. Ya kita sedikit, tapi kita lakukan semaksimal mungkin gitu. Karena mereka kan sebenarnya memanfaatkan media sosial ini untuk menyuarakan ininya, misinya mereka yang mau menghancurkan kita. Ya kita juga harus bekerja juga. Kalau mereka banyak, kerja sedikit udah banyak. Kita sedikit, bekerja harus banyak. Kan gitu. Suarakanlah. Di live chat pun kita bersuara. Penjarakan Yusuf Kala. Itu harus jelas-jelas. Kalau saya ya teman-teman, dia masuk ke pengadilan aja, saya bersyukur. Masuk ke pengadilan aja. Walaupun misalnya kalah, masuk ke pengadilan aja saya udah bersyukur. Karena lihat aja si Juma masuk pengadilan nggak, si Nora masuk pengadilan nggak, itu udah cecere loh. Apalagi ini dengkotnya, biangnya kan, itu. Supaya apa? Supaya dunia Chaplin ini terdeteksi backingnya si Sumba. Jadi si Sumba itu seenak jidatnya dia. Gitu. Itu udah pasti tuh Pak. Si Chaplin ini hancur, lihat itu, pasti redup itu si Sumba itu. Lihat aja. Iya itu. Oh enggak redup Pak, enggak redup. Masih ada yang lainnya. Masih ada ini Aki. Masih ada Aki, masih ada yang lain Pak. Jadi, banyak mereka itu sebenarnya. Bukan cuman dia. Tuh. Cuman ya kan tetap kita bersuara gitu. Paling tidak teman-teman ketika itu booming dan kemudian masuk ke pengadilan, masyarakat yang di akar rumput ini kayak kita melihat. Kan manusia ini kan punya otak masing-masing ya toh. Dia lihat, wih ternyata dia menista tapi tetap dibebasin kan gitu. Itu banyak yang murtad teman-teman. Peristiwa Ahok pun banyak yang murtad. Nah ini yang kita mau ini biar mata orang-orang di bawah ini ngelihat, loh ternyata di tempat saya yang jahat pun yang salah pun dibelain, kebenarannya di mana gitu. Kalau kita kayaknya sih ngarep dia masuk penjara sih. Kalau saya sih agak skeptis sih ya teman-teman. Nggak, sebentar ya. Yang saya harapin ya. Bu Adasa, aku mau ngomong sebentar. Habis itu kan saya mau turun. Soalnya mau ada kegiatan. Kali aja nanti mau turun lapangan gitu ya. Ini loh teman-teman, ini hal-hal seperti ini memang perlu digaungkan berulang-ulang, jangan cuma sekali ini saat ini aja, enggak, tapi digaungkan ulang-ulang supaya memang benar-benar ini menjadi bola salju untuk kita semua gitu, bukan untuk denom ya, tapi untuk kita orang Kristen gitu loh ya. Jadi kita jangan cuma ngomong aja, tetapi kita harus juga melakukan gitu ya. Bantu tim lapangan, bantu doa supaya apa yang kita gaungkan, apa yang kita lakukan di lapangan itu benar-benar membuahkan hasil gitu. Yes, betul. Ya, itu aja. Karena memang kan urusannya memang agak enggak ada yang berat kalau di hadapan Tuhan ya. Semua bisa dilakukan gitu. Kalau bersama Tuhan kita dapat melakukan apa saja. Makanya dukung apa yang sudah kami lakukan dengan doa-doa kalian gitu, support seperti itu ya teman-teman. Itu aja. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesediaan aku dinaikin, Pak Roti Hidup dan semua yang ada di atas. Tuhan memberkati. Kita turun dulu ya.
Baik, Mas Sanggul. Terima kasih. God bless. Makasih Mama Sanggul. Ya. Ya, jadi Silahkan bro, izin. Pak. Nah, Silahkan. jadi kalau saya minta justru kalah dengan berkata seperti itu. Kita minta dia harus tunjukkan dulu di mana itu ada tertulis di Alkitab kata-katanya itu. Gitu. Kalau memang dia tidak bisa membuktikan, dia harus masuk penjara. Supaya suatu pelajaran contoh untuk si Juma. Ayo dilanjut teman. Harapan kita tentu seperti itu bro, karena dia menyamakan ajaran Yesus sama dengan ajaran Islam kan. Tapi kalau kita lihat bro, gereja yang sudah dihancur-hancurin saja mereka bebas berkeliaran. Jadi seperti yang tadi Miss Esther sampaikan, ya kalau berhasil diproses ya kita bersyukur walaupun itu hanya diproses. Coba kalau orang Kristen yang ngomong seperti itu, salah satu apologet atau seorang hamba Tuhan yang ngomong seperti itu, hari ini ngomong, besok pasti sudah dijemput sama pasukan berpakaian coklat. Itu pasti terjadi seperti itu. Nah kalau mereka yang ngomong Selama ini kan kita diam. Karena selama ini kan kita diam. Ibadah dibubarkan, gereja dihancurkan, selama ini kita diam. Tapi kata-kata yang diucapkan JK itu adalah mati syahid. Kristen membunuh Islam itu mati syahid, ya. Halal itu udah sangat-sangat terlalu gitu. Yang sekarang bro, yang menjadi fokus utama kita, syukurlah karena dari Persatuan Batak dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama mereka sudah bersuara. Oke lah, kita mendukung dengan berbagai macam cara kita dukung, tentu dengan doa dan sebagainya kan. Nah yang sekarang ini fokusnya kita ini bagaimana kita yang di media sosial ini harus bersatu. Agar ketika satu kelompok diganggu, kita semua bersuara. Kan gini teman-teman, masalah kita selama ini itu kita nggak kompak gitu. Kita itu gini, kita itu nggak fokus pada tujuan. Memang betul kok teman-teman, ketika ada perjuangan ada kepentingan. Ada yang cari muka, ada yang cari kesempatan, itu selalu ada, ya kan? Tetapi kita jangan ke ini dulu, jangan fokus kita ke situ. Sambil kita memang belajar untuk mengatasi itu, tapi kita fokus suara yang mau kita suarakan apa gitu loh. Walaupun kita nggak suka, misalnya, saya nggak suka nih sama si ini gitu tuh. Tapi kita suarakanlah dulu. Ayo kita suarakan gitu. Kita tangkap si ini gitu. Tapi sambil hati-hati kita sama orang-orang kita juga gitu. Jangan nanti kita akhirannya kecewa. Kita kecewa, si ini ternyata begini gitu. Nggak apa-apa, kita fokus aja, kita dukung organisasi yang melaporkan. Nah ini kita dengan kita semua live chat warnai dengan suara itu gitu loh. Ini kita dengan kita bukannya saling dukung. Yang bergaung, yang kita yang menggaungkan ini bukan saling dukung satu sama lain, tapi saling binatang-binatangkan. Itu ada yang kirim saya video seperti itu loh. Masa saya serius Miss Esther. Padahal ini sesama anak Tuhan. Ya. Sampai ngomong, hei binatang, kau dengar dulu, ha?
seorang yang memberitakan Injil tapi mulutnya kayak begitu kah? Gak pantas, Bang. Gitu. Nah, kalau kita dengan kita sendiri saja sudah seperti itu. Kemarin saya menggaungkan tentang ini ya. Saya menggaungkan dan ada typingan dari seorang apologet juga, namanya Christian Apologet. Dia typing di bawah. Dia bilang, kan yang saya soroti tentang gereja yang ditutup pada saat ibadah Jumat Agung ya. Saya mau nyoroti. Kalian yang suka bawa bahas-bahas denom, ya, yang suka bawa-bawa doktrin gereja A, B, C, dan D, apa pandanganmu tentang salah satu gereja itu ditutup oleh mereka? Bisa nggak kita semua bersuara menyuarakan itu? Nah, orang yang lagi berpatokan kepada ajaran gerejanya paling benar, yang saya soroti ya, pasti doa orang tersebut, doa gereja tersebut terkabulkan. Karena gereja yang dianggap sesat itu sudah bantu ditutup oleh orang Islam. Ya, kalian yang suka-suka seperti itu ya harus berterima kasih kepada orang Islam. Bisa nggak kalian gaungkan itu secara publik? Kemarin gereja apa yang ditutup? Gereja apa yang ditutup kemarin? Di mana itu? Di Tangerang. Di Tangerang itu. Di Tangerang. Karismatik. Itu pas hari Jumat Agung, Bu Sofi. Enggak, maksudnya Ya, perayaan gereja Jumat apa Agung. yang ditutupnya? Gereja GBI kah? Gereja Katolik kah? Apa yang ditutupnya? Itu gereja Nah, itu saya lupa. Kristen. Namanya apa itu? Gereja Apa nama itu Kristen. diturun? Gereja. Pokoknya ada gereja lah. Nggak tahu itu gereja apa. Nah, Papan namanya aja diturunkan sama mereka kok. itu pendeta di atas mimbar sampai nangis. Papan nama gereja itu. Sampai nangis. Pendeta Ya, itu betul nangis. itu. Itu yang di bawah tuh. Gereja POUK di Komplek Garuda Tangerang. Bukan gereja, rumah doa. Rumah doa. Rumah okumene. Tapi segelnya sudah dicopot lagi ya. Udah berjalan dengan lancar lagi itu ya. Berita terakhirnya Dipasang ya. lagi sudah memang. Ya, sudah. Ya, sudah dipasang lagi. Segelnya itu udah dilepas. Kenapa sampai sekarang mereka masih melakukan hal seperti itu? Semuanya. Karena mereka lihat kita ini masih saling gontok-gontokan. Walaupun kita minoritas, tapi kalau kita bersatu ya kita kuat juga. Tapi Banyak. Betul. kalau kita dengan kita saja Itu bukan gereja berarti salah mereka. Itu Rumah kayak doa. kita misalnya persekutuan doa gitu loh, atau misalnya komsel gitu loh. Ya, Betul. Kan kalau komsel atau persekutuan doa, kalau setahu aku ya persekutuan doa yang gede gitu mungkin butuh izin, mungkin enggak, tapi seharusnya enggak terlalu karena kalau keramaian gitu mungkin di atas 50 orang ya. Kayak aku dulu enggak pakai izin polisi segala.